Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official, vlog ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Kali ini akan Abah bahas aku laku. Gagal bayar di aku laku, kalian mulai akan berhadapan dengan kuasa hukum atau pengacara dari aku laku datang ke rumah kalian. Simak videonya. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bantu Abah, support Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Nanti akan mendapatkan notifikasi ya kalau ditekan tombol merah loncengnya, video-video Abah terbaru ada 3 kali sehari. Nah, kalian juga silakan join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join di grup WA silakan. Ini grup WA Abah sediakan khusus buat kalian untuk penguatan mental, memulihkan mental kalian yang jatuh akibat diterpa, diterjang, dihina, dicaci oleh para penagih pinjaman online ini ya. Nah, silakan join dan gabung. Syarat dan ketentuannya harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan hubungi admin Abah ini. Ini admin Abah ya. Bukan admin ataupun bukan untuk konsultasi atau sharing. Masih banyak yang konsultasi atau sharing ke nomor ini. Ini nomor admin. Sekali lagi nomor admin. Kalau Anda maksa sharing ke nomor ini, maka akan diblokir ya. Nah, kawan-kawan semuanya yang sudah gabung dan join di grup WAPMP, kalian nanti ngobrol dengan Abah di grup tersebut, cerita-cerita dengan Abah, sharing dengan Abah, curhat dengan Abah di grup. Dan kalian juga boleh nanti memiliki stiker dilarang masuk untuk mencegah debt kolektor pinjol untuk masuk ke rumah Anda. Ya, mereka wajib harus minta izin dulu. Mereka boleh masuk setelah ada izin dari kalian. Dan ini tempel sebagai warning. Kalau mereka memaksa masuk, penerobos masuk, maka diduga melanggar pasal 167 KUHP dan pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Rekam videokan, jangan diviralkan, simpan sebagai bukti nanti untuk lapor ke polisi. Mempunyai stiker seperti ini, hubungi admin Abah. Nanti akan dibantu ya dan dipandu. Nah, kawan-kawan semua, sekarang saksikan aku laku. Aku laku mulai melakukan upaya untuk prosedur hukum. Mereka menerjunkan para lawyernya, kuasa hukumnya datang ke rumah nasabah. Simak videonya. Aku laku mulai menerjunkan kuasa hukum atau para lawyernya untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban nasabahnya yang belum terselesaikan ataupun belum dibayarkan. Diterjunkan, diturunkan ke setiap rumah debitur, dibantu dan dipandu oleh para kolektor dari aku laku ini. Barang mereka terjun ke rumah nasabah. Bagaimana kita menyikapinya? Ini akan Abah bacakan dulu ya, biar kalian bisa paham. Ada kopi nih. Kopi dulu ya, biar segar. Bismillah. Alhamdulillah. Disediakan kopi. Pahit banget kopinya. Yang penting tidak sepahit hidup kita. Hidup kita selalu manis ya. Nah, ini dari teman kita curhat. Assalamualaikum, saya mau numpang tanya dan mohon kasih pencerahannya. Saya nunggak aku laku sudah 1 tahun. Total 6 juta. Barusan saya dapat WA dari debt collector aku laku yang sekian lamanya menghilang. Dia ngirim pesan suara. Mau bawa kuasa hukum sama ke rumah saya minta pelunasan. Apakah benar dia mau datang? Soalnya saya sudah 1 tahun lebih nunggak. Pikiran baru tenang malah dapat WA. Begitu lagi. Dikirimi pesan suara atau voice note bahwa kuasa hukum akan datang. Ya. Jadi lunas di tempat, wajib bayar di tempat. Bagaimana kita menyikapi seperti ini, kawan-kawan? Begini ya, sudah nunggak 1 tahun, tadinya Anda sudah tenang, merasa tenang, tidak akan didatangi lagi, tiba-tiba dapat pesan seperti ini, langsung down mental Anda. Kawan, proses hukum atau apapun langkah hukum yang akan dilakukan oleh pihak dari online, dalam hal ini pinjaman online, pasti mereka ada prosedurnya. Pertama, kalau mereka mau melakukan upaya hukum seperti itu, minimal ada surat teguran, ada surat warning atau peringatan yang dilayangkan oleh aku laku ya. Ini kita bicara masalah aku. Aku laku akan ngasih dulu peringatan kepada kalian pada saat Anda menunggak kali pertama kali menunggak lewat jatuh tempo kali pertama kali. Setelah itu baru
mereka akan melanjutkan dengan surat peringatan kedua, teguran keras atau apapun, lalu dilanjut biasanya dengan undangan, mengundang Anda ya, dari bagian hukumnya ataupun dari kuasa hukumnya, mengundang Anda untuk menyelesaikan di kantornya. Tidak ada juga mereka akan melakukan somasi. Somasi 1, somasi 2, atau mereka langsung ya setelah somasi ini melangkah mengajukan gugatan. Seperti itu langkah yang harus mereka ambil kalau mau melakukan proses atau prosedur hukum. Nah, ini nunggak 1 tahun nggak pernah didatangi, tidak pernah ada kolektor, tiba-tiba sekarang dapat pesan suara bahwa akan ada pengacara ke rumah, akan ada lawyer, akan ada kuasa hukum. Tenangkan dulu pikiran kalian, tenangkan dulu, jangan kalut. Jangan menerima pesan itu langsung bulat-bulat, mentah-mentah seperti ini. Tahu bulat enak, tapi berita ditelan bulat-bulat tanpa Anda yakin bahwa itu benar atau tidaknya, kasihan kalian ya. Kasihani diri Anda, sayangi diri kalian, kasihani mental Anda, kasihani pikiran kalian. Jangan sampai menerima pesan-pesan yang belum tentu pasti seperti ini, Anda malah jatuh sakit. Anda kena sakit fisik, pikiran kebayang terus, nggak bisa fokus untuk kerja. Jangan kawan, semua itu ada masanya. Masa kalian kemarin seharusnya begitu pertama kali nunggak adalah masa-masa kritis kalian di teror, diancam dan sebagainya ya. Nah, ini sudah 1 tahun. Anda merasa bahwa ini sudah rehat, sudah tidak akan ada lagi, tapi ternyata ada lagi. Apapun yang terjadi, Anda menunggak baru 1 hari. Ya biasanya emang banyak sekali, setahun nunggak 1 hari banyak sekali ancaman teror, bahkan ada yang datang ke rumah. Nah, kita tanamkan pikiran kita. Kalian nunggak 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, ya pastikan posisi Anda selalu siap sedia menerima berbagai macam kiriman pesan. Pesan-pesan dari mulai yang ramah tamah, pesan yang menyejukkan hati, hanya mengingatkan, hanya reminder, dan pesan-pesan yang mulai eskalasinya memuncak menuju pesan-pesan yang kasar. Semuanya harus kalian siap terima. Ini resiko kalian sudah berada di medan perang pinjaman online. Semuanya serba mungkin terjadi, termasuk serba mungkin Anda mendapatkan pesan-pesan yang membuat Anda mulai deg-degan, seperti yang tadi diterima, ada pesan suara atau voice note bahwa pengacara akan datang. Semuanya serba mungkin terjadi. Kita siapkan diri, siapkan mental, pastikan Anda sudah penuhi ilmu-ilmu ataupun pengetahuan-pengetahuan bagaimana cara menghadapi debt collector, bagaimana cara menghadapi dan bagaimana cara merespon debt collector yang melalui pesan WA, pesan-pesan online, maupun yang datang ke rumah kalian. Ini yang menjadi pertanyaan bagi sebagian teman-teman semua. Aman tidak ya? Apakah aman? Gagal bayar di aku-laku? Tidak ada kata aman. Yang bisa mengamankan diri kalian, bisa mengamankan semuanya, hanyalah Anda sendiri, pikiran kalian. Anda pikiran, Anda jaga pikiran kalian, Anda keep, jangan sampai terkontaminasi dengan kiriman-kiriman pesan yang disampaikan oleh debt collector. Insya Allah Anda akan terlepas dari rasa takut yang berlebihan. Rasa takut yang berlebihan itu berbahaya banget. Berbahaya. Padahal sebenarnya mereka tuh hanya menyampaikan pesan-pesan ya bagi mereka biasa aja. Pesan menyampaikan pesan bahwa Anda belum bayar. Menyampaikan tagihan bahwa Anda saat ini tagihan sejumlah sekian harus diselesaikan. Ya, menurut mereka, versi mereka biasa saja, tapi Anda menerimanya amat sangat luar biasa takut. Mereka ketawa. Ketika kalian ketakutan, mereka tersenyum. Ketika mereka tahu bahwa Anda takut atas kiriman pesan-pesan tersebut, mereka benar-benar merasa menang. Dan itu akan terus dilanjutkan dan dilakukan oleh kolektor-kolektor lanjutan. Dua nasabah setelah dikirimi pesan-pesan seperti itu, langsung takut. Ya, jaga pikiran kalian. Jaga ini hati kalian. Ya. Apapun yang terjadi, kita sudah siap menerimanya. Ini adalah bagian dari sebuah resiko. Resiko kita ngambil pinjaman online. Resiko kita ngambil utang secara online. Maka
semuanya dipastikan kemungkinan serba online. Mulai dari Anda ngambil aplikasi secara online di Play Store dan sebagainya. Anda pun di ACC secara online. Anda dicairkan secara online. Dan Anda ditagih secara online pastinya. Karena pembayaran pun wajib secara online melalui virtual account. Nah ini yang harus Anda persiapkan. Lahir batin. Anda persiapkan benar-benar dengan matang. Anda waktu ngambil pinjaman online secepat kilat. Tidak ada pikir-pikir panjang lagi. Anda langsung ambil, Anda langsung ajukan, langsung proses datanya, Anda cair. Nah, sekarang saatnya Anda mulai berpikir apa yang sudah kemarin lakukan secara instan. Ternyata bahayanya seumur hidup, tanda kutip. Ya, Anda dibayang-bayangi terus rasa takut. Anda merasa bahwa sudah nunggak 1 tahun kok sekarang malah ditagih lagi. Inilah unik pinjaman online. Anda akan merasakan seakan-akan selamanya Anda akan ditagih terus-menerus. Padahal sudah lama menunggak. Kok muncul lagi? Iya. Mereka tidak akan pernah merasa ikhlas melepas Anda yang belum bayar. Mereka akan terus mengejar kalian. Kitanya yang harus kondisinya waras. Menerima pesan-pesan jangan langsung panik. Menerima pesan-pesan yang ya agak sedikit keras, ya, jangan langsung merasa komplain. Ya, ini bagian dari resiko yang harus Anda terima. Belajar dari setiap keadaan, belajar dari setiap situasi, dan mulai berdamai dengan situasi dan keadaan. Berdamai saja. Ada pesan masuk, ya sudah. Anda pastikan Anda mulai berdamai, ya sudahlah. Namanya juga gue menunggak. Namanya juga saya nunggak. Saya belum bayar pinjaman online, belum bayar ini. Mau gimana lagi? Saya pasti ditagih. Sudah, tanamkan itu pikiran seperti itu. Insya Allah Anda selamat. Selamat dalam artian Anda selamat. Tidak ada lagi rasa cemas yang berlebihan, yang menghantui kegiatan-kegiatan aktivitas kalian, yang merusak kegiatan-kegiatan dan produktivitas kalian. Paham ya? Semoga kalian semua disehatkan. Seperti biasa, Abah mohon feedback dari kalian semua dengan cara tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di bagian akhir video ini. Seperti biasa Abah kasih kesimpulan. Sebelum Abah kasih kesimpulan, Abah menghimbau kawan-kawan semua yang saat ini masih gusar, stres, depresi. Itu artinya Anda tidak banyak asupan. Asupan untuk menguatkan mental. Tidak banyak interaksi dengan teman-teman yang senasib, seperjuangan, sepenanggungan seperti kalian saat ini, ya menanggulangi berbagai macam ancaman teror. Makanya gabung dan join di grup WA PMP Official yang Abah buat khusus buat kalian untuk menyelesaikan problem-problem, ketakutan-ketakutan, untuk mencari solusi-solusi atas nunggak pinjaman online yang saat ini Anda alami. Segera gabung dan join. Banyak sekali teman-teman di sana, di grup tersebut sudah ribuan orang tergabung. Ada Abah juga, insya Allah Abah hadir untuk kalian, untuk konsultasi dengan kalian, dan boleh sharing dengan Abah, curhat dengan Abah di grup tersebut. Silakan ya. Untuk syarat dan ketentuannya Anda hubungi yang merah-merah ini, nomor WA di bawah ini. Nanti akan diinfokan. Nah, Abah kasih kesimpulan ya. Menerima pesan tadi dari aku laku, sudah nunggak 1 tahun lebih, dan tidak ada WA atau apapun. Tiba-tiba dapat pesan suara lagi, bahwa akan ada pengacara datang ke rumah atau kuasa hukum untuk selesaikan tagihan lunas di tempat. Sudah. Jangan terlalu panik. Jangan terlalu takut. Kalau mereka mau melaksanakan prosedur hukum ataupun upaya hukum, mereka pasti ada step-stepnya yang harus mereka lakukan. Termasuk mereka mengirimkan minimal ada peringatan dari mereka, ataupun ada teguran dari mereka, atau penyampaian pesan dari mereka bahwa Anda belum melunasi cicilan atau Anda belum bayar. Itu harusnya mereka kasih ke kalian pada kali pertama Anda lewat jatuh tempo, dikirimkan melalui surat, disampaikan melalui kolektor lapangannya. Harusnya seperti itu. Lalu mulai, tadi Abah sudah sebutkan ya, di awal Abah ulang lagi, lalu mereka akan menyampaikan peringatan kedua, teguran keras dan sebagainya, lalu mereka akan melakukan somasi, dan undangan untuk segera menyelesaikan dan sebagainya. Baru mereka akan melakukan tahap untuk memproses Anda secara hukum perdata ya, bukan pidana. Tidak bisa dipenjarakan kalian akibat tidak bayar utang, murni tidak bayar utang, murni ketidaksanggupan tidak bayar dan tidak mampu untuk membayar utang ya. Nah, itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi penguat buat kalian semua. Seperti biasa, sebelum Abah tutup di sesi akhir video, Abah akan ajak untuk kalian semua berdoa. Semoga
Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rezeki yang terbaik, membukakan setiap beban masalah yang saat ini menghimpit kita semua. Doa Abah pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni hamba yang telah jatuh terjerat pinjaman online dan utang-utang riba lainnya. Ya Allah, hamba sudah jatuh, sudah hancur. Harta benda sudah habis. Ya Allah, ampuni hamba. Tunjukkan hamba untuk menjadi insan yang selalu istiqomah dan taat atas perintah-Mu. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang kesakitan, sakit, di rumah sakit, di rumah. Ya Allah, ampuni mereka, berikan mereka kesembuhan, pulihkan, dan angkat sakit penyakitnya. Ya Allah, mereka ingin sehat, ingin fokus mengais rezeki, menafkahi keluarga dan anak istrinya. Ya Allah, ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang kekurangan ekonominya hancur carut marut, kekurangan makan. Ya Allah, lindungi mereka, berikan mereka yang terbaik, rezeki-Mu yang halal, jauhkan mereka dari rezeki yang haram. Jauhkan mereka juga dari musibah-musibah, dari malapetaka yang akan menimpa mereka, dari kesulitan-kesulitan yang akan menghampiri mereka, ya Allah. Dan bagi mereka para pejuang rupiah, ya Allah, berikan mereka kekuatan lahir batin. Siang, malam, kehujanan, kepanasan, kedinginan, mereka lakukan apapun demi menafkahi keluarganya. Ya Allah, ridhoi langkah mereka, mudahkan dan lancarkan setiap ikhtiar-ikhtiar yang mereka lakukan. Ya Allah, ya Rabb, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran. Ya Allah, selamatkan rumah tangganya, harmoniskan rumah tangganya, bahagiakan rumah tangganya, dan kembalikan utuh menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ya Allah, ampuni hamba, kabulkan doa-doa hamba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari bahaya riba dan dari bahaya-bahaya cemas yang berlebihan. Ingat, ketika kalian takut, ketika kalian khawatir, ketika kalian mulai cemas sampai merusak fisik kalian, sampai Anda punya penyakit, sakit lambung dan sebagainya, istighfar bagi kalian yang muslim ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar kawan. Dan pastikan Anda totalitas untuk hijrah, meninggalkan semua utang-utang, utang riba yang saat ini sudah Anda rasakan tidak nikmat, tidak nyaman, tidak aman. Jangan pernah lagi mau ngutang riba apapun bentuknya, bukan hanya pinjaman online. Abah izin pamit, semoga kalian sehat selalu. Together we are stronger. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.